ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Kan banyak yang bilang kok jadi PDIP ini seolah-olah kayak melunak nih Mas. Ya, nggak ada yang melunak ya dari posisi PDI Perjuangan. Bahkan justru tidak berubah sejak pertama kali kita menyampaikan sikap politik dari akar rumput, kader-kader di bawah, bahwa kita meskipun kemarin di Pilpres dikalahkan, tapi posisinya itu dari awal kami sampaikan, nggak ada urusannya kami tidak mendukung Presiden Prabowo. Yang terpilih gitu yang kan? terpilih sebagai presiden. Program yang bagus, program yang oke, yang sesuai dengan konstitusi, jadi kewajiban kami sebagai parpol buat mendukung. Sedangkan yang jelek-jelek ya pasti harus kami kritisi dong. Bukan visi presidennya yang jelek, tapi seringkali implementasi di bawah itu tidak sesuai dengan apa yang jadi harapan presiden. Nah, sikap itu sudah saya sampaikan jauh-jauh hari. Kita sudah sampaikan sering bahwa meskipun kita di luar pemerintahan, tapi kita mendukung Presiden Prabowo agar bisa melakukan visi misinya. Jadi bukan koalisi, bukan oposisi, tapi sama kayak judul acara malam hari ini, dua sisi. Kalau pas baik kita pasti dukung programnya, kalau pas buruk pasti akan kami kritik dengan suara. Mas Eno, tapi gini, istilah penyeimbang ini kan seolah-olah kita baru diperdengarkan kemarin di Kongres ke-6 PDI Perjuangan nih Mas. Betul. Penyeimbang itu artinya gini, pemerintah itu selalu perlu dalam negara demokratis manapun itu perlu check and balance. Ada yang mengkontrol, ada yang menyeimbangkan. Nah, syarat jadi penyeimbang itu sebenarnya sederhana, yaitu nggak boleh bareng-bareng di dalam dong, harus di luar agar bisa punya jarak pandang yang objektif. Harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses itu. Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, mumpung ada jelaskan Nggak bisa. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik memohon ke Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Sylvester Matutina seperti yang diberikan kepada Hasto Kristianto, Tom Lembong, hingga Gus Nur yang menjadi terpidana terkait kasus ujaran kebencian ijazah palsu Jokowi. Kita sangat berharap dia menjadi seorang kesatria, walaupun jangan dijemput jaksa tapi datang kemudian menjalani. Pada saat menjalani kan orang ada simpati. Insya Allah kalau Pak Presiden menggunakan hak konstitusional yang merupakan hak prerogatifnya bisa diampuni. Tapi jangan sampai mengatakan belum menjalankan, mengatakan sudah menjalankan. Memang dapat pengampunan, tak berupa apalah namanya amnestika atau apalah, itu jalankan dulu entah 3 hari, entah 24 jam, itu akan menjadi pertimbangan yang sangat bagus bagi Presiden. Dan kita... Sementara mantan Jaksa Jasman Panjaitan menilai salah satu kendala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum mengeksekusi vonis Sylvester selama hampir 7 tahun karena belum adanya salinan putusan yang mereka dapat dari Mahkamah Agung. Saya mengatakan dugaan saya kuat, salinan ini belum diterima oleh Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu dugaan saya. Kalau sudah ada, sudah sampai langsung dieksekusi itu. Tapi kemudian masuk logika nggak Pak Jasman ketika salinannya belum ada, belum diserahkan, ini sampai 6 tahun? Ya kan kok ya sampai 10 tahun juga kalau nggak dikirimkan oleh Mahkamah Agung. Kapan nyampainya ke Kejaksaan? Lagi bersama saya di channel ini, teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya masalah si Filister ini masih bergulir di publik teman-teman, yang dimana sampai saat ini ya masih belum selesai teman-teman, yang dimana ya pernah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah kepada Pak JK. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman banyak yang bertanya-tanya siapakah sosok yang dibalik ya di belakang si Filister ini, kenapa dia sampai sekarang belum divonis, belum dipenjara teman-teman, maksudnya belum dipenjara teman-teman, ya hanya divonis saja, dan kenapa dia belum Kejaksaan ini masih belum ada reaksinya teman-teman, tentunya kalau kita menilai tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman ya banyak yang menilai bahwa Kejaksaan masih belum berani ya untuk bertindak ya untuk
menangkap namanya si Filister ini teman-teman. Karena kalau kita melihat si Filister ini masih berkuar-kuar dan bahkan masih bebas teman-teman kalau kita melihat teman-teman tentunya. Nah, ada apa? Apakah ada sosok pribadi ya di belakang pelindung si Filister ini teman-teman? Nah, kalau kita melihat ya bagaimana komentar-komentar yang lain teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman kita membacakan ya komentar netizen Indonesia. Dikatakan di sini si Filister itu harus segera dicobloskan ke penjara karena sudah menginjak-injak keputusan hukum dan berbohong dan gak ada etika baik katanya. Nah, di sini katanya teman-teman ya netizen banyak yang setuju untuk si Filister itu dijebloskan ke dalam penjara teman-teman karena ya pernah melakukan namanya ya hal-hal yang tidak baik teman-teman ya kepada Pak JK dan ini diungkit lagi teman-teman ya. Nah, dikatakan lagi kalau si Filister ini diampuni maka jelas hukum ini bobrok dan hanya untuk masyarakat kecil jadi yang jadi tumbal hukum, dikatakan begini ya. Tentu dalam hal ini teman-teman kalau kita menilai bahwa ya harus ada reaksi teman-teman dalam menilai ya ada reaksi teman-teman untuk cepat ya si Filister ini ditangkap teman-teman dan dimasukkan kepada penjara. Ya, Filister itu pasukan terbahabar ya termulian emang Prabowo berani. Ya, Prabowo harus turun tangan menyelesaikan kasus ini. Para sudah hukum di negeri ini. Ya, tangkap si Filister ya yang suka fitnah di mana-mana. Nah, dikatakan bahwa si Filister ini teman-teman ya dia juga tukar bohong kalau kita melihat teman-teman ya untuk membela Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi tentunya. Ya, dalam hal ini teman-teman ya kita terus ya memantau masalah ini dan apakah kejaksaan berani nanti teman-teman yang menangkap si Filister ini dengan vonis yang telah ditentukan kepadanya dan kita akan melihat nantinya teman-teman tentunya. Nah, dalam hal ini teman-teman ya semoga si Filister ini ya cepat disadarkan dulu juga ya dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan teman-teman tentunya. Ya, dalam hal ini teman-teman ya silakan memberikan tanggapan dan komentar juga teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih tahu masalah ini ya silakan untuk memberikan tanggapannya teman-teman ya. Sampai ketemu di channel selanjutnya.